Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Brandon. Dan pada hari ini saya akan membagikan tentang apa yang saya dapatkan dari pembelajaran ekonomi, yaitu permintaan dan penawaran. Dan hari ini saya tidak akan menjelaskannya sendiri, tetapi ditemani oleh teman saya, Medin. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas? Yang pertama, kita akan membahas pengertian permintaan dan penawaran. Lalu hukum permintaan dan penawaran. Selanjutnya itu kurva permintaan dan kurva penawaran. Dan yang paling terakhir adalah cara menghitung kurva permintaan dan kurva penawaran. Apa itu permintaan? Permintaan adalah kondisi ketika keinginan masyarakat terhadap suatu barang bertemu dengan kemampuan untuk membelinya. Hukum permintaan: bila harga barang naik, maka jumlah permintaan akan turun. Begitu sebaliknya. Lalu, faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan? Yaitu yang pertama, harga. Lalu yang kedua, pendapatan, selera konsumen, harga barang lain, perkiraan, dan jumlah penduduk. Lalu sekarang kita akan membahas penawaran. Apa itu penawaran? Penawaran merupakan sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Hukum penawaran: jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga naik. Begitu sebaliknya. Lalu faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penawaran? Yang pertama yaitu harga, yang kedua yaitu harga input, yang ketiga teknologi, yang keempat harga barang lain, yang kelima perkiraan harga, lalu yang terakhir jumlah penjual. Kurva permintaan adalah grafik hubungan antara harga suatu produk dan permintaan konsumen. Lalu dari kurva tersebut juga mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama, bentuknya selalu berbentuk lurus. Lalu yang kedua, setiap saat harganya tetap, tetapi jumlah penawarannya itu bertambah, maka permintaan itu semakin meningkat. Lalu yang ketiga, meskipun harganya tetap, tetapi jumlah penawarannya selalu berkurang, maka permintaannya juga akan menurun. Lalu yang keempat, kurva bergerak dari kiri ke atas menuju arah kanan bawah. Lalu jika harga naik tetapi jumlah produk tetap, maka kurva permintaan bergeser ke kanan. Jika harga turun tetapi jumlah produk tetap, maka kurva permintaan bergeser ke kiri. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam contoh soalnya. Soalnya itu saat harga buku tulis 20.000 per unitnya, jumlah buku tulis yang diminta sebanyak 2 unit. Namun ketika harga buku tulis 18.000 per unit, maka jumlah buku tulis yang diminta menjadi 3 unit. Berapakah fungsi permintaannya? Nah, pertama-tama kita cari terlebih dahulu ya, diketahuinya teman-teman. Diketahui P1-nya 20.000, P2-nya 18.000, Q1-nya 2 unit, Q2-nya 3 unit. Nah, P itu price ya teman-teman, atau harga barang. Sedangkan Q itu quantity atau jumlah barang. Nah, untuk mencari jawabannya, kita perlukan rumus fungsi permintaan, yaitu QD sama dengan A dikurangi BP. Nah, cara penyelesaiannya yaitu kita gunakan rumus Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1 sama dengan P dikurangi P1 per P2 dikurangi P1. Setelah itu kita masukkan saja Q1, Q2, P1 dan P2 nya. Q dikurangi 2 per 3 dikurangi 2 sama dengan P dikurangi 20.000 per 18.000 dikurangi 20.000. Lalu kita kurangkan 3 dikurang 2 dan 18.000 dikurangi 20.000 menjadi Q dikurangi 2 per 1 sama dengan P dikurangi 20.000 per min 2.000. Lalu setelah menemukan hasil seperti ini, kita kali silang ya teman-teman. Jadi
min 2000 dikali Q dikurangi 2 sama dengan 1 dikali P dikurangi 20.000, menjadi negatif 2000 Q ditambah 4000 sama dengan P dikurangi 20.000. Lalu kita pindahkan 4000 nya ke sebelah kanan ya teman-teman, menjadi negatif, yang hasilnya menjadi negatif 2000 Q sama dengan P dikurangi 20.000 dikurangi 4000. Nah, kita kurangkan 20.000 nya dikurangi 4000 menjadi negatif 20.000 Q sama dengan P dikurangi 24.000. Nah, untuk mencari Q nya kita pindahkan negatif 2000 nya ke sebelah kanan ya teman-teman, menjadi Q sama dengan P per negatif 2000 dikurangi 24.000 per negatif 2000. Hasilnya menjadi Q sama dengan negatif 0,0005 P ditambah 12. Nah, karena rumus fungsi permintaan itu QD sama dengan A dikurangi BP, kita pindahkan saja negatif 0,0005 P nya ke belakang ya teman-teman, menjadi Q sama dengan 12 dikurangi 0,0005 P. Setelah menemukan jawabannya, kita masukkan saja kurva permintaannya ya teman-teman. Gambarnya seperti ada di layar. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas mengenai kurva penawaran. Jadi kurva penawaran ini merupakan grafik yang menggambarkan jumlah barang yang ditawarkan pada penjual pada tingkat harga tertentu, pada periode tertentu dan pasar tertentu. Kurva penawaran tentunya juga mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama selalu berbentuk lurus. Lalu yang kedua, harga dan jumlah barang berbanding lurus. Lalu yang ketiga, kurva bergerak dari kiri bawah menuju arah kanan atas. Oke teman-teman, masuk ke soalnya ya. Soalnya adalah Wawan sedang membuka usaha peralatan olahraga. Ketika pasar sedang ramai, ia menjual produk tas gunung seharga 140.000 untuk jumlah 20 unit. Jika Wawan menjual 30 unit dengan harga 160.000, tentukan fungsi penawarannya. Nah, pertama kita harus cari diketahuinya dulu ya teman-teman. Diketahui P1-nya 140.000, P2-nya 160.000, Q1-nya 20 unit, Q2-nya 30 unit, dan rumus fungsi penawarannya adalah A ditambah BP. Untuk mencari jawabannya kita masukkan saja rumusnya ya teman-teman, yaitu Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1 sama dengan P dikurangi P1 per P2 dikurangi P1. Nah, hasilnya menjadi Q dikurangi 20 per 30 dikurangi 20 sama dengan P dikurangi 140.000 per 160.000 dikurangi 140.000. Setelah itu kita kurangi saja ya teman-teman, menjadi Q dikurangi 20 per 10 sama dengan P dikurangi 140.000 per 20.000. Setelah itu kita kali silang ya teman-teman, menjadi 20.000 dikali Q dikurangi 20 sama dengan 10 dikali P dikurangi 140.000. Hasilnya menjadi 20.000 Q dikurangi 400.000 sama dengan 10 P dikurangi 1.400.000. Nah, setelah ini kita pindahkan saja 400.000 nya ke sebelah kanan ya teman-teman, menjadi 20.000 Q sama dengan 10 P dikurangi 1.400.000 ditambah 400.000. Nah, setelah itu kita tambahkan saja menjadi 20.000 Q sama dengan 10 P dikurangi 1 juta. Nah, untuk mencari Q nya kita pindahkan 20.000 nya ke kanan ya teman-teman. Hasilnya menjadi Q sama dengan 10 P per 20.000 dikurangi 1 juta per 20.000. Nah, hasilnya ini adalah Q sama dengan 0,0005 dikurangi 50. Nah, karena rumus fungsi penawaran adalah QS sama dengan A plus BP, maka hasilnya adalah Q sama dengan negatif 50 ditambah 0,0005 P. Lalu masukkan kurvanya seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian penjelasan kami pada hari ini. Jika kalian suka, klik tombol like. Jika tidak suka, klik tombol dislike. Jika kalian bermurah hati, silahkan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.